Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Selamat datang di channel aku yang membahas tentang segala macam tentang peralatan gunung ataupun kegiatan gunung. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu hal yang berguna bagi kalian dari channel ini. Aku ucapkan sekali lagi selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas dua ransel ataupun dua tas gunung yang identikal ya, satu sama lainnya. Karena yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Tapi segala macam fiturnya semua hampir sama, kecuali dua hal. Dari ukuran strap dan juga kedua dari ukuran pinggul. Jadi mereka Osprey mendesain tas ini untuk spesifik gender, spesifik jenis kelamin. Yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Jadi segala macam fiturnya sama. Mulai dari bahan yang dibuat, yaitu terbuat dari 100 denier, bahan utamanya 100 denier dan juga bagian bawah sama, sedangkan pernik-pernik asengnya 400 denier. Dan beratnya juga sama. Ini dua ukuran berbeda ya. Yang 148, yang 158. Aku punya juga yang 38 yang lebih kecil kalau pada saat pergi yang tidak banyak makan waktu. Nah, beratnya juga hampir sama. Keduanya itu sekitar 1 gram lebih dikit dan daya angkutnya hampir serupa. Karena ini 48 lebih kecil dari 58, jadi 48 itu daya angkutnya mungkin sampai 14 kilo ya. Sedangkan yang Eja 16 kilo. Nah, fitur yang kita bahas persamaannya, semuanya dua-duanya punya strap untuk membawa sleeping mattress, baik foam ataupun yang semi firm ataupun yang solid, yang tube. Nah, kemudian di sini ada strap untuk mengencangkan bagian kantong depan yang melar juga. Untuk lebih mudahnya coba kita copot aja nih dulu ya. Yang penting kalian bisa lihat kegunaannya untuk strap ini, kegunaannya untuk membawa sleeping mat. Nah, ini menyatu semuanya ini. Jadi bisa juga ini ditaruh sedemikian, kemudian tengah-tengah, atau yang seperti tadi aku letakkan dua lubang. Ada aliran, maksudnya drainage untuk air yang kalau masuk ke dalam ini. Di sini keluar airnya rembesan. Kemudian di sini ada daisy chain. Jadi kita bisa juga untuk misalnya pakai tali ya. Kita masih masukkan ke daisy chain ini. Ya, demikian. Jadi seperti dianyam, taruh barang di sini, udah tinggal dikencangkan aja dengan talinya. Kemudian strap samping. Strap samping seperti biasa Osprey selalu mengadakan yang bisa ke dalam, dikencangkan ke dalam, ini bagian dalamnya, atau juga pilihan lain yang semua dari luar. Dua-duanya juga bisa diubah. Dua-dua bisa dari dalam dan dua-duanya bisa dari luar. Itu udah depan, udah yang tadi aku katakan 100 denier itu buat. Kemudian bagian belakangnya. Bagian belakang ini terbuat dari sejenis mesh. Jadi sengaja didesain sedemikian rupa untuk mengurangi beban. Bukan beban sih, untuk mengurangi berat barang. Jadi daripada mereka membangun ini, membuat strap ini penuh busa,
Jadi hanya dibuat yang tebal untuk di punggung ini aja. Selebihnya strap biasa satu lapis. Ini terbuat dari mesh sehingga breathable, bisa bernapas, mengeluarkan uap keringat. Dan juga load lifter di sini. Load lifter bersatu dengan strap ini. Jadi di tempat yang memang kuat menahan beban, bukan di bawah, hanya selapis. Kemudian sternum strap, ya. Kemudian ini blend air minumnya. Untuk urusan air minum, ini bisa membawa air minum sistem bladder ya. Jadi tas air itu ada di dalam, kemudian selangnya dikeluarkan dari sela-sela sini. Setelah sini tinggal diarahkan ke kiri ataupun ke kanan di loop ini yang kecil. Ini agak melar dikit walaupun nggak banyak, cukup untuk ukuran selang pada umumnya. Nah, satu hal yang aku suka tentang ini adalah ini braidnya itu bisa dilepas. Bisa dilepas completely. Kemudian diganti dengan flap. Untuk meringankan beban lebih ringan lagi. Nah, sama ini ada buckle female yang tersembunyi, tinggal dikeluarkan aja. Dah, disambung dengan buckle di sini. Ini tanpa brandnya. Kalaupun kita nggak mau bawa ini, misalnya kita katakanlah beban berlebih ya. Ini brandnya juga bisa, tutupnya lah katakan, tutupnya bisa dipanjangin lagi. Jadi diatur ya, dipanjangin strapnya dulu, strap itu buckle-nya. Lalu dicancarkan ke situ. Jadi ini nanti bisa membawa barang, katakanlah barang yang melimpah di atas. Maksudnya melimpah di sini, mungkin barang-barang bulky yang katakanlah memang nggak berat, tapi bulky gitu. Nah, ini bisa dilebihkan. Jadi barang bisa naik ke sini tanpa mengurangi kegunaan brand ini, tutupnya ini. Kemudian kalau kita udah kembali ke beban semula, ya tinggal dibalikin aja strapnya ke ukuran semula. Lagi dia. Nah, untuk di bagian atas seperti biasa ada kantong. Kantong untuk meletakkan barang-barang yang udah diambil, kompas, snacks, coklat bar, dan segala. Sedangkan di bagian dalamnya ada kantong dalam, kantong mesh sebelah dalam, yang seperti biasa juga ada untuk gantungan kunci, untuk memudahkan kita menemukan kunci setelah kembali dari gunung, bukit, ataupun apa itu. Sekarang kita suspensinya. Suspensi aku suka ini mesh. Dikatakan airspeed. Setiap model jaring gini, Osprey menyebutnya airspeed. Jadi aluran udara bakal masuk ke sini. Nah, ini lubangnya di belakangnya nih. Jadi bisa dimasukkan tangan ke sini. Jadi punggung itu tidak bersentuhan langsung dengan tas utama. Udara bisa mengalir antara tas dan punggung kita, sehingga ya bikin punggung dingin, nggak berkeringat, paling tidak mengurangi keringat. Nah, uniknya airspeed itu biasanya bergabung dengan hip belt. Jadi satu unit ya. Jadi ini juga fleksibel, stretch, melar. Jadi kalau kita berjalan tuh nggak kaku, ikut bergayut dengan lenturnya tubuh pada saat berjalan.
Nah, di di strap punggung ini tidak ada kantong, biasa aja, hanya logo. Nah, ini model baru sebelum yang terbaru saat ini. Kalau model yang paling baru saat ini, itu di hebelnya ada kantong. Exhaust, baik Exhaust maupun EZA, ada kantong di hebel. Mungkin mereka mendengarkan saran-saran orang yang suka dengan kantong di hebel, jadi mereka mengatakan pada Osprey mungkin desain depannya tolong pakai kantong. Jadi itu terjawab. Model yang terbaru dari Osprey, Exhaust ataupun EZA, ada kantong di pinggul. Frame-nya sama dengan Levity, sama juga Stratos, itu tinggi di punggung, kemudian melebar ke pinggul. Jadi ini oke, ya. Jadi pada saat dipakai, itu memeluk pinggul dia. Nah. Jadi mulai dari punggung, dalam punggung itu melebar ke arah pinggul. Jadi pada saat dipakai ini, itu memberikan kenyamanan, walaupun berat barang sih lumayan berat untuk tas ini ya. Nah, tinggal dikencangkan aja gitu udah enak dipakainya. Memeluk pinggul dah. Akan kalian rasakan sendiri kalau sudah dipakai. Aku nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana nyamannya ini. Kalau ada frame yang ngikuti pinggul, ukuran pinggul, bentuk pinggul. Nah, strap sampingnya itu dimulai dari bawah sini ke dalam, menyilang lagi ke samping sini, menyilang lagi ke atas sampai ke bagian atas. Jadi bisa taruh tenda ataupun frame tenda samping dan bisa di strap diamankan sampai ke atas, paling atas, jadi aman untuk dibawa. Tentang kantong samping, ini untuk menaruh, biasanya orang taruh botol minum di sini dan juga lubang di sini untuk memudahkan mengambil dari samping. Contohnya di sini. Ini pada saat kita pakai, ini bisa diambil. Tapi saking luasnya kantongnya, bisa juga taruh botol 1 liter di sini. Dan Nalgene 1. Nah, kita bisa taruh di sini. Dan 1 botol lagi di atas ya. Tapi sebelumnya kita harus melonggarkan dulu strapnya. Jadi sistemnya itu ya, kita bisa mudah ngambil, minum, kemudian ini ada tarikannya ini. Tarikannya, ada loop untuk menarik kantong samping ini, yang masukin aja. Nah, jadi kita nggak perlu menurunkan tas, membuka tas untuk ambil air botol minum. Nah, sekarang kita bahas mungkin perbedaan yang sedikit antara Exhaust dengan EZA, antara fitting laki-laki dengan fitting perempuannya. Semuanya sama, kecuali ini jarak dari kedua ini berbeda untuk mengikuti lekuk tubuh wanita tersebut. Dan juga ini hebelnya lebih lebar dan tali lebih pendek pada umumnya. Pada umumnya Osprey membuat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ini di situ. Bentuk strap punggung untuk dada dan juga pinggul, ininya hebelnya lebih lebar, lebih panjang, tapi tali hebelnya lebih kecil. Sedangkan untuk laki-laki yang hipnya ini lebih pendek dan tali lebih panjang. Dan juga seperti biasa, aku lupa mengatakan, untuk walk-in pole, kalau kita nggak membutuhkan, ada tempat penyimpanannya. Tinggal masukin ke sini, dan kunci.
Sekarang kita lihat di bagian dalam. Di bagian dalam selain ada brand dan adjustable strap, ada lagi cord-nya yang bisa dibuka dengan mudah. Ada lagi strap di dalam yang untuk mengencangkan, mengamankan barang-barang di dalamnya. Jadi ini bahan lebih tipis dari bahan main, bahan utama. Di sini juga ada kantong untuk air, kantong air, dan juga strap untuk menggantungkan kantong air tadi. Kalau nggak dipakai, tinggal dilipat sedemikian rupa, diselipkan ke dalam ini, dan ditutuplah dengan brandnya. Untuk bungee cord, untuk membawa alat yang kita butuhkan selama perjalanan, hanya satu sisi, sama dengan Eza, hanya satu sisi. Tapi kita punya opsi untuk membawa barang yang lebih lagi di luar. Opsi daisy chain yang bisa dianyam dengan tali yang kita bawa. Dan juga di atas ini juga ada 2 loop masing-masing sisi, sehingga kita bisa meletak barang juga dan mengikatnya dengan tali ataupun strap kecil. Dan juga ini loop untuk menarik meshnya. Ini mata kucing ya, jadi bersinar di malam hari juga kalau ada cahaya memantul. Demikianlah videoku kali ini tentang membahas kedua sejoli Exos dan Eza. Keduanya masing-masing sama fitur, tapi hanya berbeda sedikit aja. Dan itu hanya dari fitting, hanya dari pemakaiannya aja. Tapi selebihnya semua itu sama. Baik kantong atasnya, baik kantong luar, kantong samping, strap, semua persis sama. Kecuali tas, bukan tas sih, strap punggung dan hip belt. Itu aja yang berbeda, yang lain sama. Oke, demikian dulu lah urusan aku tentang kedua ransel ini yang serupa tapi nggak sama. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Take care yourself and each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bagi kalian-kalian ada yang bertanya, mungkin kalian ada yang bertanya, apa bedanya ini dengan Levity, Exos dengan Levity, karena bentuknya yang bersama ya. Ini Levity 60, beda dikit dengan 48, nggak beda jauh dengan yang 58. Bedanya bahannya lebih tipis. Nah, seperti kalian lihat, kalau aku masukkan tangan aku ini, tangan kebayang ya. Jadi untuk ini kita harus hati-hati kalau berjalan, kalau kena ranting atau apa mungkin mudah sobek. Tapi ini memang versi ringannya dari Exos aku anggap. Semuanya sama, mulai dari sistem suspensi, airspeed, dan juga strap punggung yang dipotong, hanya dibikin empuk di bagian ini bahu aja. Selebihnya sama. Kecuali satu hal, ini brandnya nggak saya copot, nyatu, dan juga strapnya itu di sini dibuat dari string atau tali. Jadi nggak bisa, menurut aku sih nggak bisa membawa barang-barang yang mudah atau rentan untuk lepas gitu loh. Selebihnya sama, mulai kantong atas, kantong di dalam brand, kantong samping, dan juga bisa diambil dari samping ini, tempat minumnya. Mulai hip belt,
yang tidak ada yang nggak ada kantong, sama semua. Dan juga sistem air minumnya adalah bladder, jadi kantong air disimpan di dalam. Dan segala macam strapnya itu memang lebih kecil. Misalnya carry strap ini lebarnya nggak lebih lebar dari exhaust ataupun EZA. Kemudian untuk strap di atas ini hanya dari tali ya, dari string. Sedangkan ini dibuat dari strap yang lebih lebar dikit. Nah, kemudian daisy chain-nya yang beda dikit. Daisy chain ini banyak loop-loopnya, jadi kita bisa menyatakan apa lebih dari exhaust ataupun EZA yang hanya mempunyai 3 strap daisy chain. Suspensi juga sama, tingkah juga sama, frame-nya kecil di atas, melebar ke pinggul, dan di dalamnya juga jaring yang bisa masukin tangan ke dalam, jadi cukup luas untuk aliran udara.